mungkin ada saat teduh ya. Itu teduh, peaceful, damai ya, damai, tenang. Nah, sengaja di background saya ini Yesus yang tidur. Nah, itu serenity itu ya. Di kiri kanannya itu sedang ada badai, para murid juga sedang khawatir, sedang takut, tapi Yesus tidur. Itu serenity ya. Nah, doa tadi luar biasa menggambarkan ya itulah yang disebut dengan serenity itu ya. Jadi God grant me the serenity. Itu bagusnya. To accept the thing I cannot change. Nah, kita tidak serene karena selalu berontak, ya, tidak bisa menerima segala sesuatu. Jadi beri saya keberanian untuk merubah segala sesuatu yang dapat. Nah, kita tidak serene karena diberi kesempatan untuk berubah, kita tidak berubah. Dan kita mohon juga wisdom untuk memahami perbedaan-perbedaan, memahami sesuatu yang lain daripada apa yang saya pikirkan, apa yang saya alami, apa yang saya senangi. Dan itu doa yang sangat bagus menggambarkan serenity itu sendiri. Sebelumnya saya akan membaca dari Matius 11, 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang miskin." Orang kecil. "Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Semua telah disediakan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada, terpujilah Kristus. Jadi dari Injil ini bagus sekali ya. Aku akan memberikan ketenangan, serenity, rest. Jadi jiwanya tuh istirahat, ya. Kita tidak serene, tidak teduh, tidak tenang, terus bergejolak. Maka saudara-saudari, kadang kita mendengar orang yang tidak bisa tidur, susah tidur. Mendengar itu orang komentar, bagaimana mungkin kok ada orang tidak bisa tidur? Ya, nyatanya banyak orang tidak bisa tidur. Tidur yang gampang saja dilakukan, kok tidak bisa? Kan tidur itu paling gampang, kok tidak bisa gitu ya. Apalagi mengerjakan yang sulit daripada pekerjaan tidur. Itu lebih banyak pekerjaan yang sulit daripada tidur. Ya, tidur saja yang paling gampang gitu, paling gampang, enak, kok tidak bisa ya? Heran gitu ya. Nah, dalam dunia medis dan psikologis kita mengenal istilah insomnia, yaitu gangguan yang menyebabkan penderitanya itu sulit tidur atau tidak cukup tidur. Meskipun memiliki kesempatan baik untuk tidur, bahkan didukung oleh keadaan fisik yang menuntut tidur, tetapi ternyata tetap tidak bisa tidur. Keadaan ini pasti berdampak pada keesokan harinya, di mana kualitas gangguan fisik, gangguan berdampak juga pada aktivitas kesehatan tubuh, kualitas hidup seseorang. Maka katanya bisa bersifat akut, yaitu singkat, 1 hari, beberapa hari, paling lama. Lalu bisa bersifat kronis, bisa 3 hari berturut-turut, bahkan bisa sampai 3 bulan. Bayangkan bagaimana keadaan fisik, mental, emosional, dan spiritual orang yang mengalami insomnia. Tidak ada banyak. Tentu kalau kita lihat itu ada begitu banyak alasan mengapa orang mengalami tidak bisa tidur. Saya kira salah satu penyebabnya, saya merenungkan ketika mendapat tema
Serenity ini. Salah satu penyebabnya adalah orang tidak mengalami keadaan mental, emosional, dan spiritual yang tenang dan senang. Maka tidak bisa tidur. Orang tuh butuh situasi yang serene, yang teduh, damai, tenang. Itulah yang ditawarkan Yesus kepada para muridnya ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di tempat dengan pintu-pintu terkunci. Kenapa? Waktu dalam Yohanes 19:20 itu karena para murid ketakutan, ya. Maka mereka menutup pintu kunci-kunci, pasti mereka juga tidak bisa tidur, gitu ya. Lalu pada waktu itu Yesus datang berdiri di tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid itu adalah damai sejahtera. Nah itu serenity itu ya. Yang disebut serenity itu damai sejahtera. Yang sesungguhnya itu diberikan oleh Tuhan. Maka ketika juga terimalah Roh Kudus, dia mengatakan sekali lagi di dalam Yohanes 20, maka Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan itu yang ditawarkan oleh Yesus. Para murid Yesus seharusnya mengalami serene, tenang. Ya. Jadi serenity itu menjadi bagian keadaan dari para murid Yesus. Ya. Maka kita mendengar ada musik saat teduh. Ya. Kalau dengar itu ada diketik serenity itu di YouTube itu keluar musik yang membuat kita tenang, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita rileks. Dalam Injil tadi membuat kita ketenangan itu rest ya. Jadi istirahat ya, membuat kita istirahat ya. Kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya saya baca itu rest ya. Jadi damai sejahtera. Untuk itulah kita membutuhkan authentic serenity ya. Jadi keadaan tenang dan senang serta aman dan nyaman. Ini yang serenity ini. Serenity itu tenang dan senang. Bukan hanya tenang, senang saya. Bukan hanya tenang dan senang, nyaman dan aman. Orang merasa aman. Maka gambar Yesus ya itu tidur karena apa? Nyaman dan aman. Kenapa? Nanti kita lihat. Kenapa Yesus bisa aman dan nyaman? Oh, karena begitu percaya kepada kuasa Allah yang akan melindungi. Ya, dalam keadaan apapun maka percaya, ya, tenang dan aman. Maka tenang, aman, senang hingga mengalami sukacita selalu. Maka dalam Injil tadi juga pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bersyukur, ya. Aku bersyukur, sukacita, ya. Bersukacitalah Yesus, maka ia berdoa bersyukur. Dan bukankah Sri Paus Fransiskus mengatakan dalam Evangelii Gaudium nomor 1 berkata, sukacita Injil memenuhi hati setiap orang yang menjumpai Yesus. Jadi ada aktivitas dari kita datang menjumpai Yesus. Bukan hanya bertemu Yesus, tapi secara aktif orang yang menjumpai Yesus, mencari dan menjumpai Yesus akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan dikatakan selanjutnya juga sukacita itu diperbaharui terus-menerus di dalam Tuhan. Maka bagaimana mungkin orang yang pergi perayaan Ekaristi menjumpai Yesus dan mengalami sukacita diperbaharui terus tidak mengalami serenity, ya. Pada alinea selanjutnya yaitu Evangelii Gaudium nomor 2 bagus sekali. Dan di situ kita bisa melihat sebetulnya itu yang disebut dengan bisa menjadi salah sebab adanya ketidaktenangan dalam hidup. Bahaya besar dalam dunia sekarang ini yang diliputi oleh konsumerisme, kata Sri Paus, adalah kesedihan dan kecemasan. Nah, memang gimana orang sedih dan yang sangat berlawanan dengan serenity tadi ya. Yang lahir dari hati yang puas. Hati yang puas namun tamak. Pengejaran akan kesenangan, sembrono, dan hati nurani yang tumpul. Itu membuat kita tidak sering, ya, tidak teduh, tidak damai.
Ketika kehidupan batin kita terbelenggu dalam kepentingan dan kepedulian pada diri sendiri, tak ada ruang lagi bagi sesama, tak ada tempat bagi si papa miskin. Suara Allah tidak terdengar lagi. Sukacita kasihnya tak dirasakan lagi. Dan keinginan untuk berbuat baik pun hilang. Ini merupakan bahaya yang sangat nyata bagi kaum beriman saat ini. Banyak orang menjadi korban dan berakhir dengan rasa benci, marah, dan lesu. Wah, luar bagus itu. Siapa yang bisa tidur nyenyak saat mengalami benci, marah, dan lesu? Itulah yang dirampas. Ya, itulah benci, marah, lesu yang merampas serenity dari kita, kenyamanan dan ketenangan. Belum lagi kita ditambah oleh adanya kekhawatiran. Nanti ya, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ketidakmengertian kehendak Allah, dan ketidakmengertian akan masa depan menyebabkan kita kehilangan serenity tadi. Ya. Orang ditantang untuk rendah hati, mendengarkan dan mengerti, terbuka kepada roh Allah, hingga terlibat penuh dalam rencana dan kehendak Allah. Maka ada keterbukaan. Saya ingat peristiwa ketika tahun 2010 saya dipilih menjadi provinsial Ordo Salib Suci dan dilantik oleh Magister Jenderal Ordo Salib Suci, pemimpin dunia Ordo Salib Suci. Lalu dalam homilinya Magister Jenderal mengingatkan saya, Anton, akan ada saat-saat di mana kamu tidak bisa tidur karena kamu memikirkan sungguh para anggotamu, ya, para konfratermu, para pastormu. Lalu 3 bulan setelah itu saya rapat di Roma, bertemu dengan beliau, dan beliau bertanya, Anton, sudahkah ada saat kamu tidak bisa tidur? Lalu saya heran dan saya menjawab, wow, sampai sekarang saya bisa tidur ya, kenapa ya? Nyenyak, mungkin saya tidak memikirkan ordo. Lalu beliau menjawab, oh, well, sudah hanya begitu aja, oh, well. Mungkin beliau berpikir, apakah si Anton ini memikirkan ordo dengan sungguh kok tidur nyenyak, gitu ya? Karena umumnya orang yang memikirkan sungguh tidak bisa tidur. Saat berbaring, otak tuh berputar terus berpikir. Rencana ini, rencana itu, memikirkan kejadian kemarin, perasaan kemarin, dinamika emosi. Lalu pertanyaan, mengapa saya bisa tidur? Sama pertanyaan juga sekarang. Setelah menjadi uskup, bisa tidur tidak? Nyenyak, saya bilang, saja tidur nyenyak saya. Saja bangun, gitu ya. Tadi juga disebutkan banyak, mungkin pekerjaan menjadi ketua PAI tambah beban. Ya mungkin tambah gitu ya. Tapi tidur nyenyak gitu. Setelah terpilih ya tidur nyenyak. Setelah ini sekarang juga tidur nyenyak. Loh kenapa tidur nyenyak? Ya, ada inspirasi besar. Saya terinspirasi pengalaman Sri Paus Santo Yohanes 23. Pada tahun 60-an dikisahkan, pada suatu hari Bapak Suci tidak bisa tidur. Karena apa? Luar biasa. Hati, budi, dan energinya sungguh untuk gereja. Ia memikirkan gereja. Di sana pada waktu itu ada krisis iman dan krisis imam, serta ada krisis kehidupan religius dan krisis kaum religius, biarawan-biarawati. Krisis politik juga. Ia berdoa, ia mencoba tidur, mencari cara bagaimana mengatasi krisis. Ia bolak-balik, tak bisa tidur. Ia kemudian berbaring, saat berbaring pikiran berputar, bangun lagi, dia jalan, dia berdoa lagi. Dan dia tidak bisa tidur, karena memikirkan gereja. Tapi pada suatu saat dia berpikir, aduh, gereja ini kan bukan gereja saya. Gereja ini kan gerejanya Yesus, gerejanya Tuhan, yang dipercayakan kepada saya. Ya, maka dia bilang, kenapa Tuhan tidak bertanggung jawab atas gereja yang dipercayakan pada saya? Maka dia bilang, Tuhan, ini gerejamu, bukan gerejaku, urus gerejamu, saya mau tidur. Tidurnya ya. Maka saya juga kalau ada masalah, ini Tuhan, saya tidak memilih imammu, ini imammu, bukan imamku. Kalau ada apa-apa, urus imammu, saya tidur. Keuskupan juga, ini keuskupanmu, gerejaku, bukan gerejaku, gerejamu. Ya, aku berusaha sekuat tenaga, tetapi kalau tidak bisa,
Aku serahkan kembali kepadamu Tuhan. Aku bukan Tuhan, aku bukan malaikat, aku punya kelemahan. Aku ada batas, ketika aku tidak mau, saya serahkan. Silakan urus Tuhan di gerejamu ini. Saya tidur. Dan memang saya tidur. Itu yang terjadi. Ya. Jadi, maka dari refleksi ini bisa jadi ambisi, keinginan untuk menguasai. Bahwa ini punya saya, ini titipan Tuhan. Kesadaran dan kerendahan ini titipan Tuhan. Kita ini hanya diminta untuk menjaga, untuk mengembalakan. Maka jangan semena-mena. Jangan otoriter terhadap gerejamu, terhadap imammu. Ini adalah imamku. Bisa dijewer saya, gitu ya. Nah, kesadaran itu yang kiranya mudah-mudahan membuat orang ya terus bisa tidur. Dan memang ternyata saya bisa tidur sampai sekarang. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ada figur di dalam kitab suci juga, pribadi yang bisa tidur, padahal mengalami masalah besar. Saudara-saudari pernah dikhianati tidak? Pernah diomongi orang tidak? Ya. Apa yang terjadi kalau diomongi, dikhianati, apalagi oleh orang yang dipercaya, oleh orang yang dikasih? Bagaimana perasaan saudara-saudara? Bisa tidur tidak? Waktu mengetahui bahwa Maria mengandung, apa yang dipikirkan Yosef? Suatu pengkhianatan besar. Maka Yosef mau menceraikan diam-diam orang yang baik. Apa yang tidur coba Yosef itu sampai mimpi. Ya, bagaimana mungkin orang mimpi kalau tidak bisa tidur, kalau tidak tidur nyenyak? Kalau tidur ayam-ayam itu tidak akan mimpi, ya, tidak akan mimpi. Tapi tidur nyenyak, mungkin sampai ngorok dan malaikat berbicara. Lalu begitu bangun, segera ia langsung berbuat. Luar biasa kan? Kenapa Yosef bisa tidur? Karena ia adalah seorang yang tulus dan lurus. Itulah yang membuat orang menjadi teduh, damai, sejahtera. Sekarang penyebab ketidakbisa tiduran atau hilangnya serenity dalam hidup kita. Satu adalah kekhawatiran. Kita lihat dalam Matius 6:30. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya? Setiap orang punya kekhawatiran yang berbeda-beda, tergantung di mana hatinya berada. Maka kata Yesus di dalam Matius 6:21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka kalau kita tidak bisa tidur, kenapa? Saya lihat apa yang dipikirkan. Di situ hatimu berada dan di situ hartamu berada. Bagaimana kalau kita memikirkan Tuhan? Tidur. Maka tidak heran itu guyonannya ya. Orang yang memikirkan Tuhan itu tidurnya betul. Guyonan, ini bukan serius. Kadang-kadang orang berdoa serius tertidur tuh. Ya itu guyonannya, ya tertidur, guyonan tertidur. Kadang bisa karena konsentrasi pada Tuhan tidur tuh. Membuat tenang gitu ya. Serene ya, serene gitu. Kita mengalami serenity yang luar biasa. Tidur ya. Ya, pokoknya di ranjang tidak bisa tidur. Pergi berdoa, tidur. Itu guyonannya ya. Guyon. Tapi memang dalam Tuhan itu ada ketenangan yang membuat kita lepas semuanya. Ya. Apakah dan siapa yang paling kita khawatir? Nah itu maka, coba saya. Cirinya kita akan sedih atau patah hati kalau ada yang hilang dari diri kita. Bisa harta, bisa kuasa, bisa raga, badan, bisa fungsi, bisa gengsi. Kalau kita kehilangan sesuatu itu, atau seseorang, lalu memikirkan dengan sungguh, itu harta kita di situ. Maka kita tidak bisa tidur. Maka orang yang berduka cita karena kehilangan suami, tetapi begitu percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan ia bisa tetap tidur dalam keadaan duka. Ya. Maka orang yang berduka cita tidak bisa tidur, ya sampai kurang tidur karena sungguh terlalu memikirkan, khawatir. Ya, banyak hal yang dipikir. Kesedihan, boleh kita sedih karena normal dan wajar. Ya. Boleh, tetapi karena kita juga mengalami bahwa di balik itu ada iman yang percaya bahwa hidup tidak abadi di dunia, bahwa hidup di sana lebih membahagiakan,
Kan bukankah ditanya, siapa yang mau masuk surga? Semua masuk surga. Siapa yang mau duluan? Enggak, silakan orang lain duluan. Padahal untuk mati, untuk masuk surga kan syaratnya mati gitu ya. Kita tahu mau masuk surga disuruh meninggal, gitu ya. Ya kita jangan mau meninggal, karena hidup ini berharga, diciptakan oleh Tuhan ini kan indah luar biasa, berharga. Maka jangan pengen mati, ya. Nikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan memanggil, ada kehidupan yang lebih membahagiakan, maka orang tidak perlu khawatir, ya. Maka Yesus di dalam Matius 6:27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran menambah sehasta saja pada hidupmu? Tidak, memperpendek gitu, membuat kita tidak sehat, ya. Khawatir dengan jengkel, marah, apakah keadaan berubah? Tidak, ya. Coba saja di Amerika mungkin jarang orang membunyikan klakson. Di Bangkok, saya ke sidang FEBC 3 minggu di sana, tidak dengar klakson itu di Bangkok itu suaranya orang. Coba di Indonesia, di beberapa ada, ya. Kalau kita macet, jalanan berubah, ini enggak, tetap macet, ya. Kenapa tidak langsung setel lagu, gitu ya, lalu buka Zoom, gitu ya, lalu nyanyi-nyanyi, ada permen, minum makan permen, ada kue makan kue, lalu senang-senang nyanyi, tetap kan sama. Kalau marah-marah, tangan sakit, mobil rusak, gitu ya, diomelin orang, ribut sama orang juga. Nah, ini ya, kadang-kadang kita menambah beban sendiri. Maka itu bacaan Injil hari ini tadi yang saya baca itu ya, Yesus berkata, mari datang kepadaku, pikul, ambillah kuk yang kupasang, itu ringan. Yesus mengajak menggunakan perspektif hidup Yesus. Maka berpikir dengan perspektif hidup Yesus, bukan dengan perspektif hidup kita manusia, ya. Jadi, dan kita tahu kekhawatiran menandakan kita kurang percaya akan kemahakuasaan Allah dan kemurahan hati. Jadi kalau kita khawatir, kita itu tidak percaya bahwa Allah itu berkuasa dan Allah itu murah hati. Kalau Ia berkuasa, Ia juga murah hati. Sekaligus berkuasa berbuat sesuatu, murah hati memberikan apa yang dibutuhkan kepada kita. Maka Yesus di belakang ini tidur karena tahu Bapaknya penuh kuasa. Laut itu ada di bawah kuasa Allah, ya. Dan murah hati memberikan rahmatnya pada waktu yang tepat. Sedangkan para murid belum berserah diri, tidak percaya pada kuasa Allah. Maka nanti ditegur kan, imanmu, ya. Hei kamu yang kurang percaya, ditegur gitu, ya. Kurang percaya kepada kekuasaan Allah dan kemurahan hati Allah. Jadi tepat bagi mereka yang khawatir itu ketika Yesus berkata, aku memberi kelegaan. Marilah, ya sabda Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serenity kepada kamu. Di situ bahkan Yesus meneguhkan ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Belajar dari Yesus bagaimana menghadapi hidup. Contoh di belakang ini sangat jelas. Ya, tidur coba ya. Orang itu aduh keterlaluan. Ya, kayak mungkin kita kalau dengar teman kita, anak kita, suami kita, istri kita begitu kan keterlaluan. Sudah kita lagi pusing tidur lagi. Udah bukan hanya tidur, ngorok lagi ya, gitu ya. Ya nanti jawabnya ya. Jadi I am serene gitu ya. Look at Jesus ya. Ya, jadi serenity ya. Jadi itulah ya. Jadi karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Serene lagi ya. Jadi akan mendapat serene. Itulah ajakan Yesus untuk menggunakan perspektif di mana Yesus mau menjadi teman seperjalanan. Jadi kuk ini bagus ya, kuk perumpama. Jadi di dalam kebudayaan Yahudi ini kuk nih. Kuk ini kan kuk ini bukan untuk kerbau atau sapi seekor saja, untuk kerbau atau sapi sepasang. Kuk ini menghubungkan 2 ekor. Maka di kuk ini ditaruh di atas punggung sapi atau kerbau yang satu dan di atas kerbau yang lain. Maka kalau Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang,
Satu, berarti ketika ada beban, kita itu bersama-sama memikul dengan Yesus. Partner yang memanggul bersama-sama kita siapa? Yesus. Pikulan itu diletakkan di satu bahu kita dan di satu bahu Yesus. Bersama-sama, maka menjadi ringan. Ya, itu maka Yesus bahkan luar biasa. Yesus mengajak kepada kita untuk menjadi teman seperjalanan. Maka ketika Yesus menjadi teman seperjalanan, segala sesuatu menjadi ringan. Beban apapun menjadi ringan. Itulah ajakan menggunakan perspektif. Bandingkan dengan kisah dua murid Emmaus pada Lukas 24, 13 sampai dengan 35. Ya, ketika mereka sedang pusing, Yesus masuk dalam perjalanan. Nah, tinggal ketika Yesus masuk, kita mau membuka diri tidak? Dua orang Emmaus itu untuk membuka diri, mempersilahkan Yesus menjadi teman perjalanan. Mereka bisa berkata, engkau orang asing, engkau tidak tahu menahu, kami sedang sedih, jangan ganggu kami, kamu jalan sendiri. Kami ingin jalan berdua. Bisa, tapi mengundang Yesus berdialog, bahkan ketika mau lewat, Yesus diundang, dua murid Emmaus itu mengundang Yesus untuk mampir dan tinggal bersama mereka. Dan apa yang terjadi? Kebangkitan terjadi. Mereka kembali ke Yerusalem. Ya, itu yang luar biasa. Maka saudara-saudara, jadi itu orang yang menyerahkan diri dan percaya pada Tuhan Yesus tidak akan khawatir. Maka kata Yesus dalam Matius 6:25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir. Kekhawatiran seakan mendorong kita berusaha untuk dengan kekuatan manusia belaka menggunakan perhitungan matematis. Di situ kekhawatiran melemahkan iman. Kurang percaya pada penyelenggaraan ilahi bahwa Allah sungguh mengasihi. Untuk itu Yesus mengatakan 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan bagi. Jadi ini luar biasa. Kalau kita mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, lalu kita menjadi, karena kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi tanggung jawab, tugas, dan kewajiban, sehingga berusaha dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tanggung jawab dan panggilan Tuhan, maka kita akan mendapatkan segala sesuatunya, dianugerahkan. Ya, keluarga yang baik, karena kita orang baik. Pekerjaan yang baik, karena kita bekerja dengan baik. Teman-teman yang baik, karena kita tampil sebagai pribadi yang baik. Menjadi orang Kristen yang baik, damai sejahtera, karena kita mewujudkan iman dengan baik. Itu yang disebut mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, akan membuat kita sadar apa tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban kita, dan kita jalankan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka segala sesuatu dapat kita dapatkan. Yang sering terjadi adalah kita mencari apa yang bukan kerajaan Allah dulu, hingga kerajaan tidak menjadi prioritas. Itulah yang menyebabkan orang khawatir. Berbakti dulu, baru diberkati oleh kepercayaan. Ya, berbakti dulu, baru diberkati oleh kepercayaan. Bekerja dulu, baru kita mendapat upah. Ingin bahagia di masa tua, berbuat dulu di masa muda. Ingin ceria di masa muda, berbuat dulu di masa remaja. Jangan percaya begitu saja pada omongan orang muda yang berkata, remaja ceria, muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Enak saja. Harus berusaha orang itu. Kalau semua mau begini, enggak usah ada agama. Enak saja semua ya, coba. Remaja ceria, muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Apa pikir semua harta ini punya nenek moyangmu? Orang bilang begitu ya. Nah, itulah keinginan setiap orang. Tapi justru keinginan itu tidak tercapai. Orang menjadi khawatir. Karena orang menaruh kerajaan Allah bukan sebagai prioritas. Jadi satu penyebab kita tidak mengalami serenity itu karena kekhawatiran. Yang kedua adalah ketakutan. Matius 8:26. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kata Yesus. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sering, ya. Itu yang saya bilang, teduh sekali, sering.
Ya, tenang sekali. Danau saja teduh sekali. Nah, hati manusia tuh, hati dan budinya itu harus teduh sekali. Ya, karena apa? Yang menyebabkan kita tidak teduh? Kurang percaya. Yesus percaya. Ketakutan kiranya merupakan hal yang wajar, terlebih pada saat kita menyadari bahwa kita tidak punya backing, tidak punya jaminan, garansi dan asuransi. Bagaimana dengan orang beriman? Apakah wajar kalau ia takut? Apakah kita tak memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Takut pada siapa? Dan takut pada apa? Takut akan Tuhan adalah baik, yaitu takut kalau dijauhkan dari rahmat Tuhan. Maka ada karunia roh takut akan Allah. Itu bagus, ya. Yaitu takut kalau saya kehilangan karunia karena saya berdosa. Maka saya tidak mau berdosa karena takut kehilangan karunia. Malah itu menjadi karunia roh, kan, takut akan Allah. Salah satu hal yang sangat ditakuti manusia adalah kematian. Dan kematian inilah yang sering menantang orang untuk meninggalkan imannya. Maka tak sedikit orang yang menyangkal iman pada Yesus karena takut mati. Itulah pengalaman Petrus yang didesak untuk mengakui Yesus sebagai gurunya, tetapi ia menyangkal sampai 3 kali. Petrus dengan eskalasi yang makin meningkat, Petrus menyatakan diri bahwa ia tidak tahu, ia tidak mengerti Yesus siapakah itu, bahkan akhirnya ia menyangkal dan disebut ia mengutuk dan bersumpah diri bahwa ia tidak kenal Yesus. Karena apa? Takut mati. Menyesal Petrus. Stefanus, martir pertama, justru mengaku Yesus sebagai juru selamat dan berani mati karena iman. Ya. Petrus kelak juga berani mati setelah dicurai oleh Roh Kudus. Lalu ia dalam Kisah Para Rasul 5:29 bersama dengan Yohanes, dia berkata, mana yang lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Jadi walaupun kami dilarang untuk mewartakan di Kristus, kami akan terus mewartakan Kristus, karena ini adalah apa yang dikehendaki Allah. Walaupun harus kehilangan nyawa. Berani Petrus setelah dicurai oleh Roh Kudus. Apa yang kita takuti berkaitan dengan iman? Ketakutan yang buruk terjadi akibat dosa. Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Mereka bukan sekedar malu, tapi takut pada Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Bukankah Tuhan sudah begitu baik kepada mereka dengan menganugerahkan hidup damai sejahtera? Taman Eden itu damai sejahtera, kan? Itu yang disebut dengan ada serene, ya, ada serenity. Jadi serenity itu ada terjadi itu di Adam. Tapi dosa yang membuatkan kita tidak tenang, tidak damai sejahtera, tidak teduh. Mengapa? Tetapi mengapa mereka tak percayakan kebaikan Tuhan, malah terkecoh percaya pada iblis yang tidak ada jasanya sedikit pun untuk kesejahteraan mereka? Allah yang menciptakan mereka, kenapa harus mendengarkan iblis? Coba saja kalau kita bersalah, khawatir jangan-jangan ketahuan, dan khawatir kalau nanti ketahuan bagaimana, ya, orang melanggar aturan, orang mengkhianati janji, orang menyontek, orang berbuat sesuatu yang tidak pantas. Dalam perjalanan menyeberangi danau, angin sakal mengancam para rasul. Mereka ketakutan, padahal Yesus ada di sana. Jadi Yesus ada di sana, kok masih takut? Makanya Yesus bilang, hai kamu orang kurang percaya. Ya. Dan justru di situ juga untuk menunjukkan kealahan Yesus dengan cara tidur Yesus itu nyenyak. Ya. Mengapa kamu takut, kamu hai orang yang kurang percaya? Lalu Yesus bangun menghardik angin dan danau dan menjadi teduh sekali. Ya, itu yang Matius 8:26, teduh sekali. Kalau kita percaya, teduh sekali. Yang ketiga itu adalah kebimbangan. Dalam Matius 14:31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini adalah petikan dari Injil ketika para murid berada di dalam perahu, ada angin sakal, lalu Yesus berjalan di atas air. Lalu dia mengatakan, hantu. Lalu berkata, hantu. Lalu saya bukan hantu. Lalu kalau kata Petrus, kalau engkau itu, izinkan saya berjalan. Petrus berjalan di atas air. Dan bisa jalan. Dia hebat.
Waktu berjalan dia mungkin mentang-mentang kepada murid, aku juga bisa, aku juga bisa. Begitu ada angin, takut, jatuh tuh. Ya, padahal Yesus di hadapannya. Maka sekalipun ada badai, kalau kita fokus pada Yesus di depan kita, atau di hadapan kita, atau hadir bersama kita, kita tidak akan goyah. Seandainya Petrus pada waktu itu juga fokus tetap pada Yesus, tapi fokusnya beralih kepada angin. Mungkin bukan angin sakal, mungkin angin semilir saja bisa menggoyahkan Petrus. Maka ditegur, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Kebimbangan muncul karena orang tidak percaya. Tidak percaya diri bahwa dirinya berharga dan dikasihi oleh Allah. Tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Baik. Selalu melindungi. Ia tidak menghendaki dan melakukan, dia tidak menghendaki sesuatu yang buruk, dan ia akan melakukan yang terbaik untuk kita. Kebimbangan terjadi karena kita kurang fokus pada Tuhan. Ada banyak pikiran dan perasaan yang membangun fokus kita. Tiada kedekatan dengan Tuhan yang menyebabkan kita bimbang. Pernah saudara-saudari mendengar cerita tentang Blondin ya, yang di Niagara Falls. Itu dia membuat akrobat. Blondin ini seorang akrobat, dia menjabat dengan tali besi. Dia menyeberang di Niagara Falls itu. Lalu dia berjalan, wah, orang tegang, tepuk tangan, berhasil. Lalu dia menari-nari di atas, berhasil luar biasa. Dan setelah itu dia berkata, sekarang saya akan mengadakan spektakuler terakhir sebelum saya pensiun sebagai seorang akrobat. Ya, apakah ada yang bersedia untuk saya gendong untuk menyeberangi tali besi itu, tali baja itu di atas Niagara Falls? Kalau jatuh mati, pasti tidak akan ada yang selamat. Ya. Tidak ada orang yang berani. Seandainya ada yang menawarkan ini, misalnya kita, Blondin bagi kita adalah seorang akrobat yang terkenal dan seorang idola juga, apakah kita berani? Tidak ada yang berani. Tapi tiba-tiba ada yang berani. Saya. Ternyata seorang anak. Dan Blondin berkata, mari nak, ikut. Saya akan, orang lain, jangan, kamu akan mati nak. Ya, tidak, saya mau, saya percaya saya akan hidup. Mari, sini nak. Dan dia panggil. Dan ternyata dalam ketegangan, ya, kalau di dramatisir itu, tapi dia selamat. Dia balik lagi, selamat. Lalu anak itu ditanya, nah, kenapa kamu begitu berani membuat resiko? Saya percaya, Blondin itu ayah saya. Saya percaya pada ayah saya, maka saya akan selamat. Dan ayah saya tahu, kalau dia akan celaka, pasti dia akan melarang saya ikut. Dan dia tahu bahwa akan membawa saya pulang pergi selamat. Dan itu belum. Demikian kepada Allah juga kita. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Walaupun orang-orang di sekitar kita mempengaruhi kita, kekhawatiran yang terjadi di dalam kita. Jadi fokus, ya. Yesus yang ada di depan kita, walau angin kencang, kita diajak untuk tetap fokus pada Tuhan. Maka saat tenggelam, Yesus pun mengulurkan tangan, dan Petrus memegang tangannya. Yesus pegangan hidup, naik ke perahu, menjadi bagian dari perjalanan. Danau pun tenang. Ya, begitu Yesus tenang lagi. Nah itu yang disebut dengan serenity, tenang lagi. Ya. Yang ketiga, itu adalah ketidakmengertian. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Pada Matius 16:8 itu kisah tentang Yesus yang berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Mereka ribut tentang roti. Lalu Yesus berkata, hai orang-orang yang kurang percaya. Mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Matius 17:20. Yesus baru saja membuat mujizat penggandaan roti.
Yaitu suatu keajaiban yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dengan memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Siapakah Yesus kalau bukan pribadi ilahi, putra Allah? Dalam sejarah ada para bangsa, para nabi besar seperti Musa dan Elia yang melakukan mujizat dan perintah Tuhan Allah, atas perintah Tuhan Allah selalu menyertai mereka. Yesus lebih dari para nabi besar. Ia tidak diperintah oleh Allah seperti para nabi untuk melakukan perbuatan ajaib, tetapi Yesus melakukan atas kehendaknya sendiri. Para murid tidak menangkap konsistensi dan kontinuitas hidup Yesus. Yesus yang membuat mujizat roti sama dengan Yesus yang berjalan di atas air, sama dengan Yesus yang tertidur di perahu saat mereka bersama-sama. Mereka tidak mengerti juga. Ketidakmengertian ini membuat kita kurang percaya dan membuat kita gelisah terus-menerus karena kita tidak percaya. Ahli Taurat, orang Farisi dan imam tidak mau dan tidak mampu mengerti siapakah Yesus karena tidak terbuka pada Roh Kudus. Karena salah mengerti, mereka justru menyalibkan Yesus yang sebetulnya mereka nantikan. Kenapa? Tidak percaya. Jadi luar biasa ya, Yesus, kalau kita lihat lagi Yesus di atas perahu ini tertidur, itu juga mengajak para murid untuk di atas perahu itu untuk mengalami saat teduh, karena sehari-hari itu sibuk. Jadi saat tenang, saat berdiam diri, saat bersama Yesus, tapi mereka tidak manfaatkan. Malah mereka mungkin sibuk sendiri, ribut sendiri, ngobrol sendiri, maka Yesus tidak diajak ngobrol. Tidur Yesus atau tertidur. Zaman sekarang orang main HP-nya, smartphone-nya sendiri, WA-nya sendiri, maka orang yang di hadapannya tertidur karena tidak diajak omong ya oleh kita. Jadi itu. Lalu jadi itu ya. Jadi yang menyebabkan kita kekhawatiran, ketidakpercayaan, kebimbangan, dan ketidakmengertian. Sekarang kita melihat sebagai penutup, hampir 1 jam ya. Sebagai penutup, ada seorang ahli genetika luar biasa di Amerika. Mungkin saudara-saudari yang tinggal di Amerika tahu ya. Siapakah orang yang bersangkutan? Bernama Francis Collins. Ya. Usia 70 tahunan. Terkenal berkat berbagai penemuan tentang gen-gen penyakit dan kepemimpinannya pada Human Genome Project di Amerika dan banyak lembaga. Tetapi ia mengaku diri ateis. Ia tidak percaya pada Tuhan. Karena ia berpikir semua realitas itu bisa dijelaskan secara rasional tanpa Allah. Yang penting berbuat baik, sukses, dan tidak berbuat jahat. Apakah ia tenang? Sampai pada suatu hari di musim dingin, ia jalan-jalan ke Cascade Mountains. Saya tidak tahu ada di mana, ibu bapak tahu tempatnya di mana. Apa itu? Cascade atau apa disebutnya? Cascade Mountains. Dan melihat pemandangan yang menakjubkan pada musim dingin itu, air terjun itu beku. Jadi ada pemandangan seperti patung, seperti pahatan, ya, seperti patung es, beku. Ia termenung. Kebekuan itu adalah kebekuan hatinya yang menutup diri pada Allah, yang telah memberikan anugerah istimewa, kepintaran yang luar biasa. Tetapi justru dengan kepintaran ia menolak Allah. Ia berdoa, ia bersadar dan berkata, "Ya Tuhan." Ia bertobat dan percaya pada Tuhan. Dibaptis, bahkan menulis buku sekarang, The Language of God, Scientists Presents Evidence for Beliefs. Jadi sekarang ia mengadakan riset untuk percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu kehebatan dunia dan keunggulan otak justru menunjukkan Tuhan ada untuk percaya. Ia menyatakan bahwa penemuan ilmiah adalah kesempatan untuk mencari dan memuji Allah.
disitulah hatinya menemukan ketenangan. Luar biasa. Dan itulah pengalaman Santo Agustinus yang pintar, luar biasa. Tetapi hidupnya tidak tenang, mengembara, hingga bertobat. Dan ia berkata, memberi kesaksian dalam Confessionesnya. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, ya Allahku. Dan hati kami tiada tenang sebelum beristirahat di dalam Dikau. Jadi sebelum ketemu, berjumpa, dan tidak tenang. Ya, ada kata yang tidak tenang sebelum beristirahat. Tidak teduh sebelum mengalami saat teduh. Ya, tidak serene sebelum saya berada dalam serenity. Ya, itu tenang di dalam Tuhan yang luar biasa. Itulah salah satu, itulah contoh bagaimana orang akhirnya dengan rendah hati menyerah diri kepada Allah, hingga dalam menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan yang membawa sukacita. Yesus telah menunjukkan pengalaman dan kemanusiaannya yang luar biasa saat bergulat dengan pemenuhan kehendak Allah di Taman Getsemani. Hingga di sana dikisahkan Yesus berpeluh darah. Ia sangat ketakutan. Lukas 22:44. Ia sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena kan ya, apa yang dilakukan? Karena Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada. Ya, Yesus melihat penderitaan akan luar biasa. Jika Engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Tapi luar biasa, apa yang dikatakan kemudian? Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jangan keinginanku yang terjadi. Manusia Yesus Yahudi, Putra Allah yang menjadi manusia, tetapi jadilah kehendak-Mu. Maka di situ dikisahkan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Tenang, Yesus. Maka setelah dikisahkan itu, bagaimana Yesus menjalani kisah sengsaranya yang luar biasa. Yang kalau kita melihat film movie The Passion, itu luar biasa. Penderitaan seorang manusia yang luar biasa. Dan Yesus menjalaninya tanpa berkeluh kesah, tanpa keluh kelas sedikit pun, seperti seekor domba yang dibawa ke tempat pembantaian tanpa memberontak. Penuh ketabahan, bahkan penyerahan diri kepada Allah dengan berseru pada Matius, pada Yohanes 19:30, ya Bapa, sudah selesai. Luar biasa. Dan setelah itu, kalau kita lihat di dalam Lukas 23:46, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi ketenangan yang dialami itu, mungkin serenity itu dialami dalam penderitaan, mungkin dialami dalam kesulitan, tapi tetap sering, tetap tenang, tetap teduh. Kenapa begitu percaya kepada Tuhan? Maka kalau kita ingin hidup sering, tenang, teduh, mari kita dengan rendah hati berserah diri kepada Allah, tidak memaksakan kehendak, tetapi bersikap seperti Maria dan Yosef. Minggu yang lalu saya berkhotbah Maria itu pribadi yang proaktif dengan Yosef, yaitu memikirkan, menyimpan di dalam hati, baru bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Maria adalah orang kudus yang proaktif, yaitu pribadi yang mempertimbangkan segala apa. Dalam Injil 2 kali dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Tapi bisa jadi bukan hanya dua kali ditulis, tapi seluruh perjalanan hidupnya Maria menyimpan segala perkara, merenungkan di dalam hati, dan kemudian juga melakukannya. Ya. Maka itu ketika ia menerima kunjungan gembala, ia berpikir, oh, ketika bisa dibayangkan, ya, ketika anaknya hilang, Yesus hilang, lalu ditemukan, lalu ditanya, ibu, mengapa kamu? Ya, dia merenungkan. Jadi sekalipun ditulis 2 kali,
Coba bayangkan, saat menerima kabar dari malaikat Tuhan, Maria bertanya kepada malaikat tentang cara hingga aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Ya. Bagaimana reaksi Maria? Gelisah, tenang, percaya, aku ini hamba Tuhan. Pekerjaan yang luar biasa. Mengandung dari Roh Kudus belum pernah terjadi. Sekarang kita tahu ada orang mengandung dari Roh Kudus karena ada dalam sejarah. Zaman Maria tidak tahu Maria bayangannya seperti apa. Lalu bagaimana reaksinya saat menerima berita bahwa Yusuf mengajaknya ke Betlehem untuk mendaftarkan diri dalam sensus? Pada waktu itu Maria hamil tua. Maria tidak bereaksi, ya, tidak reaktif, tapi tetap proaktif. Bagaimana reaksi Maria saat mencari tempat penginapan dan akhirnya mendapat kandang binatang untuk melahirkan Yesus? Apakah Maria dan Yosef berkeluh kesah, memaki-maki orang, memaki-maki situasi, bahkan memaki-maki Allah? Yang Allah, ini adalah rencanamu, mengapa rencanamu begini, kami tidak diberi tempat penginapan? Tidak, menerima dengan itu yang tadi di dalam doa itu, ya, tidak menolak segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kita, apapun, to accept, ya, the thing I cannot change, ya. Jadi itu situasi, courage to change the thing I can. Ya, ketika sesuatu tidak dapat penginapan, langsung Yosef itu merubah. Mari kita cari kandang binatang pun jadi. Luar biasa. Mungkin hari itu adalah manusia pertama yang lahir di kandang binatang. Manusia ketika sudah beradab, ketika sudah berbudaya. Ya. Jadi itu mungkin. Maka mereka itu mengalami ketenangan di dalam hidupnya itu, ya. Ya, mengalami hidup yang luar biasa. Bagaimana reaksi Maria saat Yusuf mengajak pergi ke Mesir, padahal bayi masih kecil? Halo, Maria pribadi reaktif, langsung bereaksi secara emosional, menyerahkan berbagai keadaan Allah dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak mengalami keselamatan seperti yang akan terjadi, walaupun Allah tahu caranya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah apa yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan sekarang, apakah kita mudah tidur atau susah tidur? Kemarin dalam suatu acara Natalan, ada imam senior yang menyadari dirinya bahwa khotbahnya kurang menarik, dan seringkali orang umat berkata, aduh ngantuk kalau dengar, dan dia tahu, sadar itu. Lalu ada orang bilang, aduh beberapa hari ini saya kurang tidur. Lalu pastor ini berkata di depan saya, Ibu, kalau kurang tidur dan susah tidur, datang ke misa saya, pasti bisa tidur. Luar biasa. Ya, jadi saya guyon menyadari diri nggak bisa tidur. Maka mudah-mudahan, ya, kita makin dekat makin Tuhan, kekhawatiran hilang, ketakutan hilang, kebimbangan hilang, ketidakmengertian kita atasi. Maka kita datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam sakramen, dalam doa, dalam persekutuan doa ini juga. Maka kalau kita sungguh percaya, rendah hati, kita sungguh-sungguh mengalami ketenangan. Sebagaimana doa tadi, Tuhan anugerahkanlah kepadaku ketenangan, serenity. Untuk apa? Untuk menerima segala sesuatu sebagai bagian dari kehendak Tuhan dan percaya Tuhan Maha Kuasa, Maha baik dan mencintai aku, maka akan memberikan apa yang terbaik bagimu. Disitulah kita akan merasa tenang. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.